Halo para peserta kelas online CBT. Hari ini kita akan masuk ke sesi awal CBT. Sesi di mana kita melanjutkan pembicaraan dengan klien. Di sesi sebelumnya yaitu sesi assessment. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Dalam sesi awal CBT ini durasinya bisa panjang. Bisa jadi 60 menit atau 120 menit. Jadi kita perlu siapkan alokasi untuk melakukan sesi awal CBT ini. Berbeda dengan sesi-sesi berikutnya atau sesi tengah, sesi intervensi, itu bisa berlangsung 45 sampai 60 menit. Jadi di sini kita juga perlu waktu yang cukup realistis ya, antara 60 sampai 120 menit bisa Anda siapkan dengan klien. Baik, kita akan bahas struktur sesi awal CBT. Ada 9 langkah ya dalam struktur sesi awal CBT ini. Yang pertama adalah menyusun agenda. Kenapa menyusun agenda ini penting? Biar sesinya efektif. Jadi jangan sampai klien ngomong kemana-mana, nanti lama ceritanya ya. Jadi kita sudah buat target-targetnya. Selama 60 atau 120 menit ini kita mau ngapain aja sih? Kurang lebih begitu ya. Kemudian yang kedua, cek perasaan atau mood klien akhir-akhir ini, ya seminggu terakhir ini. Ya. Kemudian yang ketiga, meninjau masalah klien saat ini. Yang keempat, kita mengidentifikasi masalah dan menyusun harapan atau goal setting. Ya, sebagian dari hal ini sudah dilakukan juga sebenarnya di sesi assessment. Di sini akan kita perkaya lagi. Kemudian yang kelima, mengajari klien model kognitif. Nah, disinilah mulainya psikoedukasi CBT. Kita akan jelaskan bagaimana pikiran mempengaruhi perasaan, ya. Yang keenam, menghadirkan harapan klien pada terapi. Jadi kita akan cerita pada klien, ini tuh mau berapa lama sesi CBT-nya? Apakah 6 sesi misalnya? Atau misalnya perlu sampai 14 sesi? Atau bisa jadi 6 bulan, 2 tahun, kita perlu jelaskan ya. Kemudian yang ketujuh, mengajari klien mengenai gangguannya. Nah, ini juga penting. Tergantung gangguannya apa. Kalau gangguannya depresi, kita akan jelaskan bagaimana depresi itu terjadi, ya. Dan kalau misalnya gangguannya kecemasan, kita juga akan jelaskan apa itu gangguan kecemasan. Skizofrenia, kita juga perlu jelaskan apa itu skizofrenia. Kemudian bipolar, kita juga perlu jelaskan apa itu bipolar kalau terindikasi loh ya. Nah, semua penjelasan itu dijelaskan dalam model kognitif ya atau ala CBT. Jadi bukan dengan pendekatan yang lain ya, akan khas dengan CBT ya. Kemudian yang kedelapan, kita memberikan resume atau kesimpulan dari pembicaraan selama sesi ini dan menyusun tugas rumah atau PR. Tugas rumah ini macam-macam. Bisa jadi berupa cuma catatan pikiran atau dia harus melakukan sesuatu, tugas perilaku ya tergantung gangguan klien. Yang kesembilan, memperoleh umpan balik atau feedback ya. Kita perlu mengetahui apakah ada hal yang ingin klien sampaikan ketika menjalani sesi awal CBT ini. Mungkin ada hal-hal yang mengganjal ya. Dan juga terakhir kita menutup pertemuan. Ya kalau dibuka terus mah tuh nggak beres-beres ya. Jadi memang perlu ditutup di sesi awal ini. Paling lama 120 menit ya, jangan lama-lama. Kita akan bahas langkahnya satu persatu ya. Nah, langkah pertama, menyusun agenda. Apa aja sih yang perlu kita sampaikan kepada klien? Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol ringan dengan klien gitu ya. Nah, ini hal-hal yang perlu disampaikan pada klien. Pertama, saya akan memulai sesi ini dengan menyusun agenda, memutuskan apa yang akan kita bicarakan hari ini. Kedua, saya akan cek bagaimana perasaan Anda akhir-akhir ini. Ketiga, saya ingin mendengar lebih banyak apa yang membawa Anda datang ke tempat terapi ini atau ke klinik ini. Keempat, apa harapan Anda bila CBT ini sudah selesai? Yang kelima, saya akan menjelaskan apa itu CBT. Yang keenam, saya akan menjelaskan sejauh mana CBT ini akan berlangsung. Ketujuh, saya akan mengajari Anda mengenali masalah psikologis Anda saat ini. Kedelapan, saya akan buat ringkasan tentang apa yang kita bicarakan hari ini dan apa yang akan Anda lakukan setelah sesi ini. Terakhir, saya minta umpan balik dari Anda, bagaimana tanggapan Anda mengenai terapi ini. Nah, setelah kita sampaikan ini, kemudian kita tanya ke klien, dari urutan agenda ini ada yang ingin kamu tambahkan nggak? Atau kamu ingin komentarin nggak? Kita diskusikan dulu, inilah kolaboratif dengan klien ya. Kalau klien bilang, oke saya setuju, ya kita bisa lanjut ke
langkah yang kedua. Tapi kalau kata klien, aduh ini mah terlalu berat gitu ya, kayaknya saya nggak bisa menjalani semua langkah-langkah ini, saya pengen cerita aja dulu. Apa yang perlu kita lakukan? Ya kita dengarkan saja. Oke, bila ini 8 langkah ini sulit untuk kita lakukan hari ini, kita sampai mendengarkan cerita Anda aja dulu ya. Jadi Anda boleh bercerita. Kenapa ini perlu dilakukan? Setidaknya kita membangun hubungan raport yang baik dengan klien ya, hubungan interpersonal yang baik dengan klien. Sehingga akan enak nanti ke depannya ya, dibandingkan kita maksain agenda ini kemudian klien nggak mau, nanti besok nggak akan ketemu lagi ya. Nah, kalau klien setuju, baru kita masukin langkah yang kedua ya. Apa sih langkah kedua? Yaitu cek perasaan klien. Nah, kita akan mengajari klien mengenai perasaannya dengan skala 0 sampai 10. Jadi kita tanya, kemarin kan waktu di sesi assessment, kita sudah mengukur skala depresi kamu. Waktu itu sih kira-kira sekitar 8 ya kalau nggak salah. Nah, minggu ini di pertemuan di sesi awal CBT ini, berapa perasaan depresi kamu? Dari 0 sampai 10, di mana 0 itu nggak depresi, 10 itu sangat depresi. Kemudian dia bilang, masih sih masih 8. Ya oke. Nah, itu untuk menilai perasaan dengan skala yang subjektif ya, berdasarkan penilaian cepat dari klien. Kita boleh kok menggunakan tes yang objektif yang berdasarkan kuesioner ya atau inventory seperti back anxiety inventory kemarin juga saya sudah berikan, atau back depression inventory yang kedua ya kemarin juga sudah saya berikan, atau alat tes yang lainnya juga boleh Anda gunakan ya seperti PSS. Apa itu PSS? Ini bukan PS5 ya, tapi PSS, Perceived Stress Scale ya. Saya lupa itu dari siapa yang buat. Kemudian dari tes yang lain, DASS, Depression Anxiety Stress Scale ya. Ini dari Lovibon dan Lovibon ya. Boleh juga Anda gunakan atau tes lainnya Anda boleh juga gunakan yang sifatnya objektif. Untuk apa sih? Biar kita nanti buat grafik perasaannya per sesi. Jadi pada saat di sesi assessment misalnya skor BDI-nya berapa, di sesi awal skor BDI-nya berapa, di sesi kedua skor BDI-nya berapa, nanti kita akan buat grafiknya. Setelah ini nanti saya tunjukkan grafiknya ya. Nah, untuk melihat perkembangannya, apakah memang dia grafiknya semakin membaik ya, dengan menurun skor depresinya atau malah tambah naik ya, kita nanti cek aja. Kemudian tentukan sesuatu yang penting untuk agenda, terutama perasaan tidak berdaya dan kecenderungan bunuh diri. Nah, ini perlu kita identifikasi di awal. Dari mana kita tahu dia punya kecenderungan bunuh diri? Umumnya, orang-orang yang memiliki indikasi bunuh diri itu orang-orang yang depresinya sangat berat, ya, atau pribadi yang melankolis, pribadi yang masokistik, pribadi borderline ya, itu yang dimana mereka itu semua gangguan punya intensi untuk bunuh diri. Terus kalau kita nggak tahu dia kepribadiannya apa, gimana cara kita cek tahu? Ya kita tanya aja langsung. Apakah pada sesi ini kamu memiliki kecenderungan ingin melukai diri atau bunuh diri? Bila kalian menjawab iya, maka kita melakukan crisis intervention. Ya, kita lupakan langkah-langkah berikutnya, kita segera lakukan crisis intervention, yaitu langkah pencegahan bunuh diri. Nah, bila klien mengatakan bahwa dia tidak memiliki kecenderungan untuk melukai diri atau bunuh diri, baru kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Baik, nah di sini saya akan menunjukkan tentang grafik perkembangan tiap sesi klien. Ya, ini hanya contoh aja dari back depression inventory yang kedua. Nih pada saat intake ya atau pada saat sesi assessment, BDI-nya skornya 32. Ya. Kemudian pada saat sesi pertama dengan kita, turun dikit nih ya, jadi 27. Nggak tahu diapain tiba-tiba turun gitu ya. Nah, ini berikutnya, tentu ini nanti aja di sesi berikutnya. Ini sudah terlalu lengkap ya. Tapi ini nanti aja gitu ya. Nah, inilah hal yang perlu kita ketahui bahwasanya dengan kita men-CBT dia, membuat grafik perkembangan tiap sesi, kita bakal tahu apakah kecenderungannya atau trennya itu menurun, atau trennya menetap, atau menaik. Kalau trennya menurun, artinya CBT kita boleh dikatakan berhasil, ya. Meskipun di sini ada yang turun naik, turun naik, turun naik, nah, akhirnya kan trennya lebih kepada turun, ya. Dibandingkan dengan yang terus aja di sini naik turunnya tuh datar atau naik turunnya malah ke atas gitu ya. Ya ini repot. Nah, kalau itu terjadi kita bisa evaluasi atau bisa minta pendapat pada kolega atau pada supervisor kita. Gimana sih cara mengintervensi klien ini dengan CBT? Kalau ternyata wah ini mah nggak bisa dengan CBT standar, perlu dengan
teknik yang lainnya, kita bisa refer ke terapis yang lain gitu ya. Jangan kita maksain untuk kita pegang sepenuhnya kalau tren grafiknya terus meningkat gitu ya.